rumah bos PT Sri Rejeki Isman, Sritex, Iwan Setiawan Lukminto di Solo, Jawa Tengah ternyata yang jaga bukan satpam biasa. Dikutip dari tribunnews.com, rumah yang terletak di Jalan Enggano nomor 3 Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari itu dijaga oleh aparat. Hal itu diungkapkan oleh Komandan Linmas Kelurahan Setabelan, Parianto. Namun, Parianto tidak menjelaskan secara detail kesatuan TNI atau Polri yang menjaga rumah komisaris utama PT Sritex itu. Yang jaga bukan satpam biasa, aparat semua. Karena Linmas yang kelurahan mau ngatur apa gitu agak kesusahan. Termasuk mau komunikasi, ujar Parianto saat ditemui tribunsolo.com, Rabu, 21 Mei 2025. Karena itu, Parianto mengaku tak berani memasuki rumah mantan komisaris utama PT Sritex itu. Ditambah lagi, Iwan dan keluarganya dikenal tertutup oleh warga sekitar. Baik Iwan maupun keluarganya juga sulit ditemui. Keluarganya kan tertutup, kita MAH mendekati rumah saja nggak bisa. Kita mau nyerahkan PBB, pajak bumi dan bangunan. Aja kadang kesusahan. Lewat satpam aja kadang nggak mau nerima, terangnya. Disebutkannya, Iwan Setiawan telah lama menempati rumah yang merupakan warisan dari sang ayah, Lukminto. Namun, ia tak tahu pasti sejak kapan tepatnya Iwan Setiawan tinggal di rumah itu. Sebelumnya, Iwan Setiawan menempati rumah yang beralamat di Kelurahan Kepatihan. Sudah puluhan tahun, kan dulu yang punya Pak Lukminto, bapaknya Pak Iwan itu. Pak Iwan itu anak, laki-laki, pertama. Rumah yang dulu di Kepatihan, setahu saya cuma itu, jelasnya. Ketidaktahuan Parianto dan petugas Linmas lainnya di Kelurahan Setabelan tak lain karena diakuinya, rumah-rumah di sekitar Taman Monumen 45 Banjarsari merupakan milik keluarga Lukminto. Gak tahu juga, kapan persis pindah ke sana, karena rumahnya banyak. Kanan kiri Monja, Monumen 45 Banjarsari, itu yang punya Pak Robi sama Pak Iwan. Apalagi kita sebagai staf Kelurahan Linmas mau nembus saja susah, beber Parianto. Sementara itu, setelah Iwan ditangkap pada Selasa, 20 Mei 2025, rumah itu kini dalam kondisi kosong. Hal itu diungkapkan oleh penjaga rumah yang enggan disebutkan namanya. Iya, kosong, tandasnya. Saat ditanya sejak kapan rumah tersebut ditinggal oleh penghuninya, ia tak memberi jawaban pasti. Tidak tahu saya, lanjutnya. Begitu juga saat disinggung kapan ia bertemu dengan Iwan, penjaga rumah itu enggan menjawab. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar buka suara terkait ada tidaknya peluang dikenakannya pasal pencucian uang pada komisaris utama sekaligus ex-direktur utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto. Dikutip dari tribunnews.com, diketahui, Kejagung kini telah menetapkan Iwan Setiawan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana kredit di bank daerah. Akibatnya negara pun mengalami kerugian besar yakni senilai Rp692.990.592.188 Dana kredit yang seharusnya digunakan untuk modal usaha ini justru digunakan Iwan untuk membayar utang serta membeli aset non-produktif, diantaranya untuk membeli aset tanah. Terkait peluang adanya pencucian uang ini, Harli menyebut penyidik masih perlu melakukan penyelidikan lebih dalam. Untuk itu penyidik baru menjerat Iwan dengan pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor. Namun jika dugaan pencucian uang ini terbukti, maka tak menutup kemungkinan bos Sritex ini dijerat dengan pasal pencucian uang juga. Tentu kalau misalnya ke tindak pidana pencucian uang kan harus dilihat neksusnya, hubungan sebab akibat. Nah itu tentu ini masih dalam proses, makanya oleh penyidik ya dikenakan dulu pasal 2 pasal 3, UU Tipikor. Ya kalau misalnya dalam perkembangannya ternyata ada upaya-upaya pencucian uang, di situ ya semua opsi itu bisa terbuka, kata Harli dalam keterangan persnya, Kamis,
22 Mei 2025, dilansir Kompas TV. Lebih lanjut, Harley bicara soal kemungkinan penyitaan aset tanah yang dibeli Iwan Setiawan menggunakan dana kredit bank daerah. Harley menyebut aset-aset tanah milik Iwan ini masih perlu diinventarisasi lagi, agar penyidik bisa melihat uang-uang dana kredit bank yang disalahgunakan Iwan ini mengalir kemana. Harley menegaskan, kasus penyalahgunaan dana kredit oleh bos Ritex ini baru diungkap kemarin, sehingga ia meminta publik untuk bisa bersabar menunggu hasil penyelidikan dari Kejagung. Itu masih harus diinventarisasi, mau dilihat pastinya yang mana, uang-uang itu misalnya kemana. Kan dikatakan kemarin ada pembelian aset yang non-produktif. Ini harus dipastikan, apakah berkaitan dengan operasional perusahaan. Nah, ini sudah dikasih pinjaman misalnya kredit, tapi ketika misalnya ini tidak digunakan untuk peruntukannya. Ini kan juga merupakan bagian dari penyimpangan kan? Lalu kemana penyimpangannya ini? Ini yang terus akan didalami ya. Penyidikan ini baru dilakukan, jadi saya kira semua kita harus bersabar ya, jelas Harley. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.